Oke. Oke. Nah, jadi saya sudah upload di sini di kalkulus dasar 3 ini ya D. Kalau nggak salah sih sudah saya upload. Ya, pertemuan 1 dan 2. Jadi kalian nanti bisa membaca, mendownload materinya kira-kira seperti apa. Untuk item penilaiannya masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di materi kuliah saya yang lain, UTS 30, UASnya 40, tugasnya 30%. Nah, ini sebetulnya untuk semua mata kuliah sama ya. Nah, kalau kemarin kalian sudah pernah ikut mata kuliah saya, tugas 30% itu kan kelihatannya kecil, tapi itu untuk mata kuliah kalkulus nanti jadi sangat berharga gitu. Karena kalkulus 3 itu ya kita tahu ya kalkulus itu kan materi tersulit dari matematika itu kan kalkulus itu. Jadi saya berikan bobot 30% di tugas. Tugas itu saya nggak menilai benar atau salah gitu. Jadi kalau ada tugas dikerjakan, silahkan dikerjakan. Sayang kalau nilainya jatuh hanya karena tugasnya nggak ada gitu. Karena tugas itu salah nggak apa-apa. Saya tetap berikan nilai maksimum untuk tugas gitu. Jadi saya menganggap tugas itu adalah aktivitas Anda di kelas gitu. Karena kan kita nggak ketemu offline ya. Jadi saya bagaimana cara melihat aktivitasnya gitu. Sementara karena kan saya tidak tahu ya apa yang dikerjakan di sana, saya nggak tahu. Jadi kalau ada tugas, ada waktu 1 minggu, itu silahkan dikerjakan. Salah nggak apa-apa. Misalnya nih soalnya 5 kalian mengerjakan 1 dikirim, saya juga tidak akan memberikan poin rendah. Jadi poinnya besar. Gitu. Karena tujuan saya memberi tugas adalah supaya nanti waktu UTS dan UAS kalian sudah terbiasa. Jadi tidak kesulitan lagi mengerjakan karena kan UTS sama UAS itu kan waktunya dibatasi 90 menit gitu ya. Tapi biasanya kalau kelas bahkan kalau kelas sore itu saya kasih waktu kalau nggak salah 24 jam deh. Seharusnya waktu itu cukup untuk mengerjakan, tapi mungkin karena kesibukan kan tetap aja kelihatannya nggak cukup gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, manfaatkanlah tugas di sana. Tugas itu bobotnya 30%. Itu kalau full aja kan sudah 27 karena saya tidak memberikan nilai 100, 90 gitu. Jadi 90%, 90 itu 30%, jadi 27 poinnya. Tinggal ditambahkan dari UTS atau UAS. Nah, kalau di situ kan saya betul-betul menilai ya. Gitu. Jadi karena kita pernah ketemu, jadi kalian tahu bagaimana cara saya memberi nilai. Itu silakan tugasnya dilengkapi. Gitu. Jadi kalau saya melihat kemarin yang nggak mengirim tugas itu sayang banget gitu. Gitu ya. Oke, kemudian bobot nilainya, range nilainya, konversi nilainya seperti ini. Kalian boleh catat dan ini sama berlaku untuk semua mata kuliah yang menggunakan SIM. Oke ya, kita coba lihat kalkulus SAP-nya. Saya download 2. Oke, ya. Jadi deskripsi mata kuliahnya adalah seperti ini. Nanti diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah kalkulus 3, kalian akan memahami konsep tentang turunan dan integral di dalam ruang dimensi N. Bisa di ruang dimensi 3, kita mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan fungsi itu, yang dimensi paling tinggi yang bisa kita bayangkan dalam imajinasi kita adalah ruang dimensi 3. Dimensi keempat kita sudah tidak punya kuasa untuk membayangkan bagaimana bentuknya gitu ya. Jadi kalau ini diimplementasikan dalam sebuah persoalan, maka persoalan itu kan tidak selalu punya 3 variabel, bisa lebih gitu ya. Nah, secara analog kalau kita bisa menyelesaikan di ruang dimensi 3, maka di ruang dimensi N pun kita bisa menyelesaikan dengan cara yang sama. Begitu. Ya, jadi nanti terapannya pada ruang dimensi N. Walaupun kalau nanti misalnya di ruang dimensi 2, biasanya kita bisa melihat bentuk fungsinya, apakah itu garis,
atau lingkaran, atau segitiga, segi empat, parabola gitu ya, itu adalah bangun-bangun bidang di dalam ruang dimensi 2. Kalau ruang dimensi 3, berarti itu sebuah bangun ruang, bola, kubus, kerucut gitu ya, atau tabung gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk fungsi di dalam ruang dimensi 3. Nah, kalau begitu di dalam kalkulus 3 ini fungsinya seperti apa? Fungsinya bisa parabola, bisa parabola yang diputar gitu ya, jadi kayak kerucut. Bisa juga sebuah permukaan. Jadi kalau variabelnya banyak, jadi ini adalah sebuah permukaan yang misalnya punya beberapa gunung, punya beberapa lembah gitu. Jadi kita sebutnya dia permukaan gitu. Nah, kalau didetailkan silabusnya seperti ini. Karena kita nanti bicara tentang diferensial atau integral di dalam ruang dimensi n, maka turunannya ketika sebuah fungsi itu punya variabel bebas lebih dari satu, maka turunannya adalah turunan, kita bisa mendapatkan turunan parsial. Artinya fungsi tersebut diturunkan terhadap masing-masing variabel yang dimiliki oleh turunan fungsi tersebut gitu ya. Misalnya Z atau F dengan fungsi dengan variabelnya X dan Y, maka kita bisa mengambil atau menghitung turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Gitu ya. Nanti kita akan mengingat kembali turunan parsial itu seperti apa. Mulai dari yang variabel bebasnya 2, 3, dan seterusnya. Lalu, kalau kita bicara turunan parsial, maka gabungan dari beberapa turunan parsial itu di dalam sebuah fungsi, jadi gabungan dari turunan parsial, semua turunan parsial yang dimiliki dari fungsi tersebut itu menjadi diferensial total. Jadi kalau kita bicara turunan parsial, maka kita harus bicara diferensial total. Nah, termasuk nanti implementasinya itu seperti apa gitu. Turunan parsial itu dipakai di mana sih? Diferensial total itu dipakai di mana gitu ya. Itu akan kita pelajari di topik sebelum UTS. Nah, setelah UTS, materi untuk UAS ganti integral. Jadi rumus integralnya sama kayak waktu kita membahas integral dengan satu variabel yaitu di kalkulus 1. Ini rumusnya sama. Jadi kalau kalian punya catatan rumus integral, silahkan dipakai. Tapi sekarang kita akan bicara integral ganda. Mulai dari integral rangkap 2, mungkin sampai rangkap 3 aja ya. Kemudian dalam koordinat polar atau koordinat biasa atau kartesius. Oke. Nah, karena kemarin itu kita sudah bicara tentang vektor, jadi nanti juga akan ada integral garis dan integral permukaan. Tuh. Jadi selama 12 ya, 12 kali pertemuan kita akan membahas ini 6 kali turunan, 6 kali integral. Gitu ya kira-kira. Oke, kompetensinya adalah menunjukkan turunan parsial fungsi 2 variabel dan lebih, kemudian mengaplikasikannya gitu ya. Ini saya lewati ya. Oke, metode evaluasi sudah kita bahas tadi. Dari UTS, UAS, dan tugas. Tugasnya dilengkapi, setiap ada tugas silahkan dikirim. Kalau saya batasi 1 minggu, itu nanti di pertemuan kita berikutnya saya berikan jawabannya. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada batasnya, misalnya saya buka terus, saya nggak bisa memberi jawaban. Karena nanti yang belum mengumpulkan kan jadi mengumpulkan, tapi sudah saya beri jawaban kan jadi percuma ya. Jadi saya tetap akan batasi jatahnya 1 minggu. Nanti begitu masuk ke deadline, saya berikan jawabannya. Supaya bisa untuk kalian belajar. Oke, ini alokasi pertemuannya. Lalu mungkin kita mulai masuk materi aja. Bukunya apa? Bukunya kalau kalian punya buku kalkulus lanjut gitu. Atau kalkulus jilid 2. Atau kalkulus integral. Boleh dipakai. Atau kalkulus dan ilmu ukur analitik. Karena nanti di sana ada integral garis
Ya, boleh. Jadi bebas. Tapi saya memakai 4 ini. Saya cuplik-cuplik dan beberapa buku yang lain. Ya, jadi kalau kalian menemukan buku yang lain di internet, tapi materinya sama, boleh dipakai. Gitu ya. Ya, kira-kira itu apa namanya pengenalan tentang kalkulus 3. Saya masuk ke materi ini ya. Materi pertama ya, kalkulus fungsi dengan beberapa variabel. Akan kita mulai dengan 2 variabel. TIK-nya tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian tentang fungsi variabel lalu menentukan turunannya gitu ya. Menghitung diferensial total dan mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan materi ini. Tapi ini TIK sampai 4 pertemuan. Jadi tidak hanya pertemuan pertama. Oke. Oke, kita mulai ya. Fungsi dengan 2 variabel. 2 variabel di sini adalah 2 variabel bebasnya. Jadi variabel tak bebasnya nggak dihitung. Jadi fungsi dengan 2 variabel itu bisa disajikan dengan 2 cara, secara implisit atau secara eksplisit. Implisit itu maksudnya variabel bebas dan tak bebasnya itu tidak kelihatan. Mana yang bebas, mana tak bebas. Semuanya nyampur jadi satu di sebelah kiri. Jadi kalau 2 variabel, kok ini 3 Bu? Gitu ya. Ada X, ada Y, ada Z. Karena yang satu adalah variabel tak bebas. Gitu. Jadi yang dihitung itu adalah variabel bebasnya saja. Jadi kalau ada Z ini, Z itu adalah yang tak bebas. Ya, biasanya Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, misalnya begitu. Jadi yang satu tak bebas. Nah, fungsi ini kalau disajikan secara eksplisit, maksudnya variabel tak bebasnya itu dipisah, gitu, sendirian di ruas yang lain. Seperti ini misalnya, bahwa Z itu adalah sebuah fungsi dengan variabel tak bebas X dan Y. Ya, ini yang disebut dengan eksplisit. Lalu ini salah satu bentuk gambar dari fungsi 2 variabel. Jadi bentuknya adalah bangun ruang. Karena ketambahan 1 dimensi ya. Jadi kalau dengan fungsi dengan 1 variabel, misalnya variabel bebasnya X tuh, yang satu tak bebasnya kan Y. Maka bentuk fungsinya adalah fungsi bidang. Kita menggambarkan lingkaran gitu. Sumbu kartesiusnya hanya X dan Y saja. X yang mendatar, kemudian Y yang berdiri gitu ya. Nah, karena ini variabel bebasnya nambah 1, 2 variabel, maka bentuknya sudah ruang. X yang ke depan, Y yang kiri kanan, Z yang atas bawah. Kalau gambarnya seperti ini, jadi kalau fungsinya dengan kartesian 2 variabel, artinya dimensi 3 ya, kita punya 8 kuadran. Jadi ini bagian yang depan. Kuadran pertama, bukan kuadran ya, apa ya? Oktan. Karena ada 8 bagian. Di atas 4, di bawah 4. Gitu ya. Nah, kalau 2 dimensi kan begini. Sebentar saya. Kalau 2 dimensi kan begini aja ya. Nah, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 itu biasanya yang X-nya positif, Y-nya positif. Dua-duanya positif semua. Nah, ini kan X-nya positif, Y-nya positif. Nah, kalau oktan begini, maka yang gambar ini adalah juga oktan di mana X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Ini kan X ke depan positif, negatifnya kan yang ke belakang sana. Y juga sama, yang ke kanan itu positif, yang ke kiri sebelah sana itu negatif. Z karena ini bagian atas, ini positif, yang ke bawah negatif. Jadi kalau oktan itu kan ada 8 bagian ya. Ini yang positif semua, lalu sebelah sana 2, lalu sebelah sini 3, kemudian di sini, ini kan sepertinya begini nih. Gitu ya. Kemudian depan, belakang, sana belakang kiri, depan kiri, lalu di sini bawah sana kanan juga ada, bawah belakang kiri, bawah
kiri depan. Jadi namanya oktan karena 8 bagian. Gitu ya. Itu kalau digambarkan bentuknya seperti itu. Oke, kita coba lihat definisinya dulu ya. Sebuah variabel Z di dalam persamaan seperti ini, Z sama dengan atau Z adalah fungsi dengan dua variabel bebas X dan Y yang tergantung dari dua variabel X, Y. Jadi X dan Y ini dikatakan variabel bebas. Z-nya variabel tak bebas. Nah, Z ini dikatakan merupakan fungsi dengan dua variabel jika untuk setiap pasangan koordinat X dan Y itu tepat satu nilai Z. Jadi misalnya X-nya 1, Y-nya 2, pasti Z-nya 3, misalnya gitu. Tergantung bentuk fungsinya ya. Kalau fungsinya X plus Y, maka nilai Z-nya hanya tepat 1. Itu fungsi. Kalau punya nilai Y2, berarti dia bukan fungsi. Ya. Oke, nah contohnya seperti ini misalnya. Selidikilah apakah persamaan berikut merupakan fungsi dua variabel. Oh iya Bu. Nah, tapi kan belum tentu. Kan tergantung dari nilai kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, berapakah nilai Z-nya. Harusnya nilainya cuma 1. Kalau lebih dari 1, maka kita tidak bisa mengatakan dia sebuah fungsi. Persamaan iya, tapi fungsi belum tentu. Gitu ya, karena definisi fungsi itu adalah ketika setiap pasangan X dan Y itu kalau dimasukkan ke dalam fungsi tersebut, maka dia hanya mempunyai tepat satu nilai Z. Ya, sekarang kita masuk ke sini, kita coba. Oh, sorry. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Saya copy dulu. Oke, ini saya copy ya. Apakah persamaan berikut merupakan fungsi gitu ya pertanyaannya. Nah, cara menjawabnya ini kan keduanya adalah bentuk persamaan implisit karena semuanya terletak di sebelah kanan. Nah, untuk menentukan apakah dia fungsi atau bukan, kita coba bawa menjadi bentuk eksplisit. Kita ubah dahulu menjadi bentuk eksplisit. Berarti yang nomor 1 bentuknya menjadi sepertiga X. Sorry, sepertiga Z. Ini sama dengan, jadi bayangkan Z-nya kita letakkan di sebelah kiri, yang lain ke kanan gitu ya. Jadi X-nya menjadi min X, lalu setengah Y-nya menjadi plus. Kemudian min satunya pindah kanan jadi 1. Nah ini kalau diubah, kalau persamaan ini kita kalikan 3 ya semuanya, maka ini 1Z, ini menjadi 3 kalinya, ini menjadi 3/2, lalu ini menjadi 3. Nah, kita ambil titik sembarang. Ambil sembarang titik. Misal yang paling gampang itu adalah 1,1, boleh kok. Kan, atau 0,0 itu kan ngitungnya gampang ya. Sini boleh.
Maka kalau dimasukkan di sini, ini kan artinya Z, X, Y ya. Fungsi ini akan menjadi ini 0, Y-nya juga 0, itu, maka Z-nya menjadi 3. Gitu ya. Adakah nilai lain selain 3 untuk titik 0,0? Nggak ada. Jadi, nah ini yang dimaksud dengan untuk sembarang titik koordinat sembarang gitu ya, dan menghasilkan satu titik Z, satu nilai Z, maka persamaan disebut fungsi. Jadi ini kita, karena untuk, dan ini sebetulnya berlaku untuk semua titik. Kalau kita punya persamaan seperti ini, pasti untuk semua nilai koordinat X, Y, itu akan mempunyai satu saja nilai Z. Maka kita bisa tuliskan untuk setiap nilai XY ditemukan hanya satu nilai Z. Ini caranya untuk membuktikan bahwa persamaan tersebut adalah fungsi. Gitu. Nah, kalau yang nomor 2, maka persamaan ini adalah sebuah fungsi. Gitu. Sekarang kalau nomor 2. Nomor 2 itu ini boleh. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Min 4 sama dengan 6. Nah, caranya sama. Kita ubah dulu menjadi persamaan eksplisit. Jadi ini saya copy. Z-nya kita letakkan di sebelah kiri. Jadi kalau kita pindah ke kanan kan berarti 4-nya jadi plus. Lalu X-nya menjadi min. Y-nya menjadi min. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya copy lagi. Kalau Z kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Maka Z adalah plus minus akar ini, gitu. Nah, di sini ada tanda plus minus. Artinya kan nanti akan untuk setiap nilai XY itu akan ada 2 nilai Z. Lebih dari 1 berarti. Jadi sekarang kita ambil sembarang titik misalnya 0,0. Maka nilai Z di sini berapa? Kan ini jadi 4 min 0 min 0. Gitu ya. Nah, ini kan jadinya plus minus akar 4. Berarti sama dengan plus minus 2. Gitu. Jadi untuk satu pasang XY itu pasti nilainya akan 2. Untuk 0,0 nilainya 2 sama min 2. Nanti angka yang lain juga akan pasti begitu. Nah, jadi alasannya karena untuk setiap nilai XY ditemukan 2 nilai Z. Ini diberi keterangan lebih dari 1 ya. Maka persamaan ini bukan merupakan fungsi. Gitu. Ini adalah cara untuk membuktikan apakah sebuah persamaan itu fungsi atau bukan. Gitu. Kalau fungsi pasti persamaan, tapi persamaan itu belum tentu fungsi. Kurva juga begitu ya. Kurva itu belum tentu fungsi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Nah, sekarang apakah arti geometri fungsi dua variabel di dalam ruang dimensi 3? Jadi kita tahu persamaan Z dengan adalah persamaan dengan variabel bebasnya X dan Y, jadi dua variabel bebas, bisa dituliskan secara implisit seperti ini ya. Ini kalau dilukiskan di dalam ruang dimensi 3, bentuknya adalah sebuah permukaan. Permukaan itu seperti apa sih? Permukaan itu seperti ini misalnya. Nah, ini permukaan. Jadi dia permukaan gitu ya, tipis gitu. Tapi di dalam ruang dimensi 3, permukaan yang berada di ruang dimensi 3. Jadi bisa dihitung luasnya gitu ya kalau permukaan. Kalau apakah bisa dihitung volumenya? Nggak bisa, kecuali ada persyaratan-persyaratan lain, misalnya kurva atau permukaan ini yang dibatasi oleh bidang XY atau bidang YZ, misalnya begitu. Itu baru bisa dihitung volumenya. Tapi kalau kurva seperti ini aja, tidak bisa dihitung volume, tapi bisa dihitung luasnya. Karena dia merupakan sebuah permukaan, gitu ya. Bisa punya gambaran ya. Permukaan itu permukaan meja, gitu. Jadi sebuah bidang rata, gitu ya. Hyperplane. Oke. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi salah satu bidangnya itu dienolkan. Jadi misalnya Z-nya 0, berarti dia akan berada di sepanjang bidang Z. Gitu ya. Tapi kita tidak akan belajar menggambar. Oke. Jadi ini kalau digambarkan, itu gambarnya seperti ini. Oke, ya. Nah, ini bukan lingkaran ya, tapi bola. Jadi permukaan bola. Jadi kalian bisa membayangkan ini permukaan bola yang pusatnya ada di titik origin 0,0,0, jari-jarinya sepanjang R di sini ya. Jadi kalau ini misalnya 4 berarti R-nya 2, kalau ini 9 R-nya 3 gitu. Nah, ini karena bukan sebuah permukaan di ruang dimensi 3 yang kita proyeksikan ke dalam bidang. Jadi agak mungkin bayangan kita adalah ini sebuah lingkaran, tapi ini bukan lingkaran ya, karena ada sumbu X yang ke depan. Jadi ini adalah bola. Gitu. Berarti punya volume dong, Bu. Kalau mau dihitung iya. Tapi kurva ini itu mewakili permukaannya, gitu ya. Jadi permukaannya, pinggir-pinggirnya gitu. Oke, nah cara menggambarnya sebetulnya adalah pertama X-nya dinolkan. Nanti kalau X-nya 0 berarti tinggal Y kuadrat, Z kuadrat. Nah, nanti digambarkan titik-titiknya gitu. Tapi ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk membantu kita mendapatkan visualisasi bagaimana bentuk fungsi tersebut. Gitu ya. Oke, jadi kita tidak akan belajar menggambar. Oke, nah saya mau ke sini. Karena tujuan dari kalkulus 3 itu nanti adalah optimasi atau kita akan mencari titik optimum dari fungsi yang memiliki variabel lebih dari satu. Di awal tadi juga sudah kita singgung bahwa nanti kita akan selalu berhubungan dengan diferensial, dengan turunan, dengan integral. Nah, karena variabel yang kita hadapi itu lebih dari satu, maka turunannya atau diferensialnya adalah turunan parsial. Turunan parsial itu apa gitu ya? Saya coba refresh lagi kalau kalian mungkin pernah mendengar tapi lupa gitu ya. Turunan parsial itu adalah turunan dari sebuah fungsi yang diturunkan terhadap sebuah variabel yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Jadi misalnya, kalau fungsi Z itu punya dua variabel bebas X dan Y, maka turunan parsialnya ada dua. Turunan parsial terhadap X sama turunan parsial terhadap Y. Cara menurunkannya bagaimana, Bu? Cara menurunkannya sama seperti dengan turunan biasa. Tetapi karena ini variabelnya lebih dari satu, maka variabel yang lain yang bukan dipakai sebagai parameter itu akan dianggap sebagai konstanta. Konstanta itu angka. Kita tahu kalau angka diturunkan kan 0 ya. Misalnya nih, Y sama dengan 5, maka turunannya 5 itu 0.
gitu ya. Tapi beda halnya kalau angka itu berperan sebagai koefisien, misalnya 5x gitu. Kita punya fungsi y itu adalah 5x. Maka di sini koefisien. Nah, kalau y-nya ini kita turunkan terhadap x, maka fungsinya hasilnya menjadi 5. Karena x-nya diturunkan menjadi 1. Gitu ya. Nah, demikian juga ini. Kalau z ini kita turunkan, kita bisa turunkan juga terhadap variabel yang satunya, terhadap y. Kalau diturunkan terhadap y, maka semua variabel selain y akan dianggap konstanta. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini karena ini terhadap x, maka fungsi terhadap y dianggap konstan. Kalau terhadap x, maka x-nya, kalau terhadap y, maka x dianggap konstan. Oke, oke. Kita coba ya, misalnya begini. Ini ada enggak? Nah, turunan parsial itu simbolnya 2. Kita boleh tuliskan begini, kalau variabel bebasnya z, kita boleh turunkan simbolnya x-nya pakai, nah gini. Ini simbol bahwa z diturunkan secara parsial terhadap x. Dengan kata lain, kita juga bisa tuliskan begini. Do itu kayak angka 2, tapi berhenti di sini ya, nggak tembus. Do z dibagi do x. Gitu. Kalau turunan biasa kan dx, dz. Gitu ya. Kalau ini karena parsial, jadi ini do. Nah, demikian juga terhadap y. Jadi kalau persamaan nomor 1 ya, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, maka kalau kita hitung parsial z terhadap x, hasilnya adalah, kita lihat persukunya, x kuadrat kita turunkan terhadap x. Variabelnya kan sama, berarti kita turunkan. X kuadrat itu turunannya adalah 2x. Gitu. Plus y kuadrat diturunkan terhadap x. Variabelnya beda. Jadi ini dianggap konstanta. Konstanta itu kalau diturunkan 0. Gitu. Sehingga ini turunan parsial terhadap z terhadap x adalah 2x. Demikian juga kalau z ini kita turunkan terhadap y. Nah, jadi x kuadrat diturunkan terhadap y. Loh, variabelnya nggak sama. Ini x, ini y. Berarti 0. Plus y kuadrat diturunkan terhadap y. Kita turunkan aja. Turunannya y kuadrat itu adalah 2y. Nah, itu. Sama dengan 2y. Gitu ya. Nah, gini. Nah, yang soal kedua, nah ini sekarang z, kalau kita turunkan terhadap x, nah ini x dan y-nya kan jadi 1 nih. Kalau ini kan pisah ya, ini tuh gabung gitu. Jadi sekarang kalau mau menurunkan xy, diturunkan terhadap x, maka kita lihat yang diturunkan yang variabelnya sama aja. X turunannya 1, y-nya nempel aja dia, nggak usah diturunkan. Jadi y gitu. Jadi 1 kali y, hasilnya y. Kemudian kalau z ini kita turunkan sekarang secara parsial terhadap y. Kita lihat x nggak sama ya, maka tulis aja. Ini saya kurung deh. Yang saya kurung itu yang diturunkan ya. Lalu y diturunkan terhadap y. Jadi kita cari turunannya y itu 1. Nah, jadi turunan parsial z ini terhadap y adalah x kali 1, yaitu x. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, saya diinterupsi aja ya. Izin bertanya, Bu.
Oh iya, silakan yuk. Ya. Kalau seumpama ada contoh soal X Mm, kuadrat Y itu ya. X Jadi kuadrat. ya, jadi untuk turunan terhadap X itu nanti jadi 2XY gitu ya, Bu. Betul. Kalau terhadap itu terhadap X ya. Kalau terhadap Y-nya Iya, berarti X kuadrat. iya, betul. Ya, Betul. Bu. Oke, Memastikan aja, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. sama-sama. Kita coba ya untuk latihan lebih detail nih. Jadi rumusnya ini turunan berantai ya, nggak apa-apa kita pelan-pelan. Eh, tadi mana kah? Ini, oh ya ini. Ini latihan turunan parsial. Oke, kita coba ya. Nomor satu, nomor satu itu kita punya X kuadrat sin 2Y. Waduh, kok sin ya gitu kan. Sebetulnya nggak sulit kok. Sin cos tangen. Nah, kan gini ya. Jadi sin cos itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus ada parameter di belakangnya. Ada, ya ada namanya parameter. Jadi kita nggak mungkin menulis ini bukan berarti perkalian dari X kuadrat dengan sin dengan 2Y. Bukan. Ini adalah perkalian X kuadrat dengan sin 2Y. Sin 2Y itu satu paket. Oke, jadi ini hanya dua bagian. Jadi kalau begini, kita cari turunan parsialnya. Saya pakai ini. Pakai do ya, gantian. Biar kalian nggak lupa kalau kita sering-sering pakai indeks. Tuh, ini. Jadi ini boleh ditulis begini. Boleh pakai begini. Sama ya. Sorry. Ini Z. Nah, Z diturunkan secara parsial terhadap X. Atau pakai indeks begini boleh. Oke, kita coba yuk. X kuadrat kali sin 2Y. Ini kan berdiri sendiri-sendiri ya. X kuadrat kali ini variabel Y. Nah, sekarang kita mau turunkan terhadap X. Berarti variabel yang bukan X tetap ya. Jadi ini sin 2Y-nya tetap nih. Kita tulis aja. Gini. Tinggal yang sekarang X kuadrat itu kalau diturunkan jadinya 2X. Gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan 2X sin 2Y. Gitu. Ini saya kasih warna yang diturunkan ya. Nah, sekarang yang satunya. Turunan parsial terhadap Y. Jadi ini sekarang 2Z per 2Y. Nah, ambil variabel yang tidak sama. Kalau ini Y, berarti selain Y kita ambil X kuadrat. Enggak diturunkan dia. Nah, baru yang diturunkan taruh sini. Sin 2Y turunannya apa? Turunannya kan cos 2Y. Jadi 2D-nya belum diturunkan ya. Dia berperan sebagai parameternya dulu, cos 2Y. Karena cos itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita hanya mencari turunannya sin itu adalah cos. Sudutnya ikut, gitu ya. Nah, tapi ini belum selesai. Karena di sini variabelnya atau parameternya cos itu 2Y, maka kita harus cari turunannya 2Y. 2Y kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita kalikan. Berarti ini angka itu letaknya paling depan. 2X kuadrat kali cos 2. Itu. Bisa dimengerti? Ini soal nomor 1. Ada yang masih belum paham?
Bisa ya? Lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 2 adalah kita punya Z sama dengan len dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini berantai. Oke, yuk. Sekarang kita mau turunkan Z ini terhadap X. Nah, kita membacanya begini. Fungsi ini sebetulnya secara garis besar adalah len sesuatu. Itu ya, len sesuatu. Itu yang perlu kita anggap dulu. Nah, turunan dari len itu adalah seper. Misalnya len X, turunannya adalah len X. Seper X. Len Z, turunannya adalah seper Z. Len P, turunannya adalah seper P. Gitu. Jadi, kita turunkan dulu nih lennya. Len sesuatu gitu ya. Berarti hasilnya adalah seper sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah akar itu. Ini 1, ini. Ya. Jadi masih belum memikirkan ini diturunkan terhadap X atau Y, belum. Karena kita belum masuk ke sini. Ini baru turunannya dari len. Nah, Pak, sementara itu sesuatunya itu berbentuk akar gitu ya. Jadi ini kalau kita tulis dalam bentuk lain kan seperti ini nih. Saya tulis dalam bentuk pangkat. Ini ya. Ini min akar itu adalah min setengah. Betul? Gitu ya. Nah, jadi sekarang ini saya hapus. Sorry. Ini. Ini. Nah, gitu ya. Ini bentulannya kan begini. Jadi sekarang tadi di bagian ini itu kita baru mencari turunannya len. Nah, sesuatunya belum diturunkan. Sekarang kita mencari turunannya sesuatu. Sesuatu itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah. Nah, ini diturunkan. Jadi kalau kita gambar nih lennya warna, saya kasih warna ya. Lennya warna hitam. Lalu yang akar itu warna merah. Lalu yang di dalamnya warna biru. Gitu. Ini warna biru. Sebentar ini saya kasih warna merah. Sini biru. Warna ini untuk menunjukkan yang diintegral. Ini saya kasih warna hitam karena dia baru turunan dari len. Lalu berikutnya kita mencari turunannya akar. Jadi ini min setengah. Sekarang ya. Pakai yang ini aja. Min setengah. Itu min setengah ini kan turun ke depan. Lalu saya copy ini. Kita menurunkan yang akar kan, berarti ini saya kasih warna merah dulu. Tuh. Pangkatnya berkurang 1, yang semula min setengah dikurangi 1. Jadi min 3 min berapa? Sorry, ini kok min sih plus berkurang 1 jadi pangkat min setengah.
Nah, ini setengah min 1 jadi min setengah. Gitu ya. Ini kita kecilkan bisa nggak? Nah, gitu. Ini baru yang merah. Berikutnya baru kita turunkan yang bagian dalam yang biru nih. Turunannya x kuadrat plus 2y, x kuadrat plus y kuadrat. Diturunkan terhadap variabel yang di sini. Diturunkan terhadap x. Berarti turunannya x kuadrat itu adalah 2x. Turunannya y kuadrat 0. Nah, ini saya kasih warna biru. Ini kita mencari turunan dari bagian terdalam itu. Nah, gitu ya. Jadi yang ini ikut merah. Tuh, saya kasih warna supaya kalian mempunyai gambaran ini prosedur menurunkannya. Yang hitam seper x akar x kuadrat plus y kuadrat itu mencari turunan dari len sesuatu. Nah, sesuatunya ikut aja seper sesuatu gitu ya. Lalu bagian merah itu akar. Kalau diturunkan menjadi ini plus setengah, lalu pangkatnya berkurang 1 jadi setengah, min 1 jadi min setengah. Di dalamnya masih tetap nggak diturunkan. Baru nanti dikalikan turunannya sini gitu ya. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini setengah kali 2, jadi kan habis. Ini kalau ini, ininya 2 sama setengahnya ini hilang. Nah, ya. Lalu yang pangkat min setengah, itu kalau kita pindah ke bawah kan jadi pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar. Jadi nanti hasilnya sama seperti ini. Ini sama. Ya. Jadi ini sama nih. Terus saya tulis dulu aja ya, nanti biar kalian paham ya. Biar gini dulu deh. Ini tapi setengah ini habis sama sini. Nah, ini gini. Oke. Nah, nol kan boleh tidak ditulis. Nah, gitu ya. Ini saya kasih warna putih aja. Gini. Nah, sekarang pangkat min setengah akan kita jadikan pangkat positif. Pangkat positif berarti kan pindah ke bawah tuh. Jadi sama dengan gini. Ini 1. Terus ini pindah ke bawah, tapi pangkatnya jadi berubah positif. Gitu. Bentuk ini kan sama dengan bentuk akar ya. Jadi sama kalau kita tulis pakai akar. Jadi ini sama nih. Nah, gitu. Oke, saya kasih warna merah lagi biar. Nah, udah. Jadi sekarang kita tinggal kalikan semuanya. 1 kali 1 kali X itu yang pembilang. Ini berarti X. X. Ini kita buang. Lalu akar ini yang merah sama hitam kan sama ya. Jadi sebetulnya kalau dikalikan, ini akarnya hilang. Nah, gini. Nah, gini. Terus ini hilang. Jadi 1 kali 1 kali X itu jadinya di sini. Lalu akar X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kan sama aja dengan akarnya hilang gitu ya. Ini jawaban dari ini. Gitu. Ya, jadi kalau kita sederhanakan lagi,
Nah, gitu. Dengan cara yang sama, kalau terhadap Y juga sama. Sampai proses di sini masih sama. Yang berbeda di sininya. Jadi kalau ZY itu, kalau saya tuliskan di sini, ini kan Y ini. Maka sesuatunya masih sama. Setengah kali X kuadrat plus Y kuadrat, pangkatnya berkurang 1 masih sama ya. Berbeda di sini. Ini 0, sini 2Y. Itu kan? Karena X kuadrat kalau diturunkan terhadap Y, karena variabelnya tidak sama, dia 0. Sedangkan Y kuadrat kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya 2Y. Jadi ini nanti dengan cara yang sama kan, saya copy ya. Nah, ini kan menjadi Y. Gitu ya. Ini saya copy. Nah, ini diubah menjadi bentuk akar kayak begini. Sama nih sebetulnya. Persis. Saya salah. Nah, gitu. Jadi hasil akhirnya hampir kayak gini, tapi pembilangnya adalah Y. Ya, ini Y. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini soal nomor 1. Oh, sorry, nomor 2. Kita coba nomor yang gampang ya, nomor 4 nih. Nomor 4, saya kecilkan dulu ya. Ini aja deh. X pangkat 4. Saya tulis di sini dulu deh ya. Biar mudah nanti tak copy. Z sama dengan kok di sini. Nih. Z sama dengan X pangkat 4 plus 3. Y pangkat 3 kali, X pangkat 3 kali Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, sekarang nomor 4 nih. Oke, itu ya. Sekarang kita coba. Yuk, ZX atau 2Z per 2X. Kok ini? Salah ya. Itu yang ini 2Z per 2X. Oke, yuk. Silakan yang ingin mencoba. Turunan Z ini terhadap X, kita mulai dari X pangkat 4. Turunannya berarti 4 X pangkat 3. Gitu ya. Plus 3X kuadrat Y. Ini mau kita turunkan terhadap X variabel selain X, kita tulis aja.
Ini saya copy. Kita tulis aja dulu. Ini kecuali yang X, karena ini nanti harus turun. Nah, X pangkat 3 kalau diturunkan, hasilnya adalah 3X kuadrat. Gitu ya. Plus Y kuadrat, kita turunkan terhadap X. Nggak sama variabelnya, nggak ada yang sama, jadi 0. Gitu. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini tetap, kan sudah bagus bentuknya. Plus 3 kali 3 kali X kuadrat kali Y kuadrat. Jadi 9X kuadrat kali Y kuadrat. Gitu. Jadi hasilnya ini. Oke. Nah, sekarang kalau diturunkan terhadap Y. Z terhadap Y. Variabel yang bukan Y ditulis aja. Oh, sorry. X pangkat 4, variabelnya nggak sama, berarti ini 0. Plus 3X pangkat 3 kali Y kuadrat. Wah, ini campur nih, jadi tulis aja dulu. Yang bukan variabel Y kita tulis. Jadi 3X pangkat 3 kita tulis. Nah, yang Y kuadratnya kita turunkan. Turunannya Y kuadrat adalah 3Y. Plus Y kuadrat. Sama. Jadi kita turunkan. 2Y. Sekarang kita sederhanakan. 0 nggak usah tulis. 3 kali 2, 6. X pangkat 3 lalu di sini Y. Gitu ya. Plus ini. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini ada yang sudah mulai ingat lagi. Bentar, saya minum dulu ya. Nggak ada. Lanjut ya, satu kali lagi ya. Nanti yang lain tugas, dicoba tugas. Dicoba dulu. Nanti kalau eh, apa namanya sudah dikumpulkan, kita bahas sebentar minggu depan. Saya beri jawabannya. Oke, nomor 3 sekarang ya. Nomor 3, Z. Ini saya close dulu. Ini ya. Nomor 3 itu pembagian dua buah fungsi. Ini X kuadrat Y per Y pangkat 3. Saya masuk lagi. Nah, gini ya. Berarti turunan Z terhadap X. Karena ini pembagian, maka ini pakai rumus pembagian. Ingat, kalau kita punya Z sama dengan U per V, jadi pembagian dua buah fungsi itu, maka turunannya Z, bagaimana rumusnya? Atau Z aksen itu, nah Z aksen itu sama dengan U aksen, jadi bagian atas diturunkan, yang pembilang itu diturunkan, kali V dikurangi U, gantian yang tetap,
dikalikan turunannya V. Gitu ya. Lalu dibagi dengan V kuadrat. Bagian penyebut dikuadratkan. Nah, rumus ini kita pegang. Jadi sekarang kalau diterapkan di sini, sekarang kita cari turunan terhadap X ya. Pakai rumus ini, U aksen V min U V aksen bagi V kuadrat. Nah sekarang U-nya kan yang X kuadrat Y nih. V-nya itu yang Y pangkat 3. Berarti kalau kita turunkan U aksen, berarti kita turunkannya terhadap X. X kuadrat Y kalau diturunkan terhadap X, hasilnya adalah nih, X kuadrat Y seperti pertanyaan tadi ya. Turunannya terhadap X itu adalah X kuadratnya diturunkan 2X. Y-nya tetap. Gitu. Ini U aksen ini. Oke. Sekarang lanjutkan V kali V. V-nya mana? V-nya Y pangkat 3. Jadi tulis aja tetap. Saya gini lagi ya. Biar. Nah, jadi ini U aksen. Ini V. Min. U. Di U-nya tetap. Nggak diturunkan. P aksen berarti Y pangkat 3 diturunkan. Tapi lihat, variabel yang buat diturunkan variabel apa? X. Karena variabelnya nggak sama, Y pangkat 3 kalau diturunkan jadi 0 gitu. Nah, V kuadrat berarti Y pangkat 3 dikuadratkan. Nih, gitu ya. Kita sederhanakan sekarang. Yang bawah dulu ya, Y pangkat 3, Y pangkat 3 dikuadratkan jadi Y pangkat 6. Kemudian yang sini, 2XY kali Y pangkat 3 berarti 2XY pangkat 4. Kan? Terus ini min 0. Jadi udah. Gunakan ini 0 ya. Bolehlah kita tulis begini dulu. Sama dengan. Nah, ini baru nggak ditulis. Ya. Bisa nggak disederhanakan? Bisa, karena di sini ada Y pangkat 4, di bawah Y pangkat 2. Jadi, Y pangkat 6. Jadi sisa 2 di bawah ya. Jadi ini kecoret. Yang ini tinggal 2. Tuh. Nah, ini hasilnya. Untuk turunan Z terhadap X. Sekarang, bagaimana kalau turunannya terhadap Y? Nah, caranya sama. Pakai rumus ini. U aksen X kuadrat Y, tapi sekarang diturunkannya terhadap Y nih. Jadi, kita copy dulu. Kalau diturunkan terhadap Y, berarti X-nya tetap, kan gitu ya. Jadi ini X kuadrat Y diturunkan terhadap Y, hasilnya X kuadrat Y-nya 1. Ya. Nah, kemudian, enggak saya kurung deh. Nanti bingung. Ini 1, ini yang dikurung. Ya. Kemudian V. V-nya tetap ini. Tuh. Min U. Tulis. Ini U. Kali V aksen. V aksen itu turunannya V. Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y. Berarti kan sama nih variabelnya ya. Jadi 3Y kuadrat.
Nah, kan beda kan sama yang di atas. Kalau ini kan diturunkan terhadap X. Kalau ini diturunkan terhadap Y. Fungsinya sama. Gitu. Nah, yang bawah karena bukan turunan, V kuadrat tulis aja. Sama dengan yang atas. Gitu. Sama dengan kita sederhanakan. X kuadrat kali 1 X kuadrat kali Y pangkat 3. Jadi hasilnya adalah X kuadrat Y pangkat 3. Gitu ya. Min 3. Ke di sini. Lalu X kuadrat. Lalu Y-nya pangkat 4. Gitu ya. Yang ini Y pangkat 6. Itu udah. Ini X kuadrat Y pangkat 3. Ini X kuadrat Y pangkat. Sorry. Ini kuadrat ya. Turunannya Y pangkat 3 ya. Kuadrat. Jadi ini sekarang Y-nya pangkat 3. 1 kali 2. 3 ya. Ini 1 ditambah 2. Jadi 3. Oke. Nah ini sama sini kan sama nih. Jadi 1 dikurangi min 3. Dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah ini hapus 2. Gitu ya. X kuadrat Y pangkat 3 min 3 X kuadrat Y pangkat 3. Jadi X kuadrat Y pangkat 3-nya ada min 2. Sini. Ini Y-nya bisa dicoret. Jadi Y-nya sama dengan, ya copy. Y-nya di atas hilang. Y yang di bawah tinggal 3. Nah, ini jawabannya. Untuk turunan Z terhadap Y. Oke, nah kira-kira itu kita refresh kita untuk turunan parsial. Selebihnya kalian coba, ini sudah 4 soal. Nah, untuk nomor yang lain untuk tugas. Ya, diikuti cara-cara yang tadi sama. Yang nanti dicoba sebisa mungkin. Nanti akan saya beri jawabannya. Ya, jadi jawabannya juga tak buat detail seperti ini deh. Gitu? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nanti ini saya upload video dan coretannya supaya kalian bisa melihat cara mengerjakan. Gitu ya. Oke, dicoba dulu. Nanti dikumpulkan terakhir berarti hari Selasa depan. Senin Selasa kan kita libur. Libur, Kak? Senin Selasa itu libur. Jadi kuliah lagi di hari Rabu. Jadi mudah-mudahan ada banyak waktu untuk mencoba latihannya. Ya. Saya kira itu karena sudah jam hampir setengah 8, kalian akan kuliah di mata kuliah kedua. Saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jadi kalian bisa mencobanya nanti. Terima kasih ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.